Oke, kali ini gue bakal bahas fakta menarik dari Oyako yang ternyata memang udah lama berdiri di daerah Sword. Ternyata Oyako sudah sedari lama ada. Dan fakta menariknya lagi, Oyako ini erat hubungannya dengan Kuryu Group. Utamanya adalah Yemurakai. Oyako sendiri diakui oleh Yemurakai bisa digunakan sebagai bawahan dengan mengandalkan orang terkuat saat ini yaitu Murayama Yoshiki yang berhasil memecahkan aturan Oyako yang selama berpuluh-puluh tahun lamanya belum pernah ada yang melampauinya, yaitu menahan 100 pukulan. Ya, sesimpel itu, tapi ini susah. Untuk ukuran siswa SMA ini jelas sangat gila dan mustahil dilakukan. Kecuali orang-orang dewasa kayak Yamato, Kohaku, ya itu mah bukan apa-apa lah. Apalagi yang mukul juga remaja-remaja baru kelar puber yang mentalnya belum sekuat orang dewasa. Tapi gilanya Murayama ini, setelah berhasil menahan 98 pukulan, dia dipukul sekali oleh Furuya yang pernah nahan 98 pukulan dan diserang pakai kursi sampai hancur oleh Furuya. Dan segitu dia udah melampaui tantangan legenda tersebut ya. Tapi brutalnya lagi, Murayama setelah menahan 100 pukulan tersebut langsung membantai seisi kelas termasuk Furuya dan Seki yang kira-kira ada 50 sampai 60 siswa di sana. Otomatis Murayama jadi legenda pertama di Oyako dan anak sekolah yang paling dihormati di seluruh penjuru wilayah Sword. Bahkan siswa biasa atau Zenichi seperti Fujio kagum melihat wajah Murayama langsung. Emang sih buat ukuran anak sekolah Murayama ini udah di level legend lah. Kalau buat berandalan dewasa, dia ini udah kayak Kohakunya anak sekolahan. Atau rindamannya Oyako lah. Padahal badan Murayama ini gak sebesar anak-anak lain, rata-rata 180 cm. Walau kalah dari Cobra bukan berarti dia kalah secara fisik, tapi kalah secara mental. Lihat aja, Murayama gak sebonyok Cobra. Dan dia emang cuma shock aja gitu, kayak ada orang yang setara sama dia. Modal 16 orang bisa hancurin satu sekolahan paling ngeri di Sword. Ya walau memang mereka orang dewasa gitu. Karena anak sekolah lain yang pernah dia temuin emang gak ada yang selevel sama dia. Akhirnya Murayama kena mental. Ngelihat kehebatan dari Cobra yang selama ini dia cari-cari. Yang ternyata bisa ngimbangin dia setelah melawan anak Oyako. Dan dia rasa dia belum bisa ngalahin Cobra. Meskipun gitu, Oyako yang dibawa Murayama disenengin sama orang-orang di Sword. Kayak mereka masih sekolah dan kadang bikin anggota Sword kayak iri. Karena anggota Sword rata-rata juga kan pernah mengalami hal yang dilewati oleh siswa Oyako. Kayak Sukomo yang seneng sama Oyako dan ngejek. Kalian gak belajar? Oyako sendiri pernah sesekali ingin dimanfaatkan oleh Yemurakai sebagai pion dari mereka. Singkatnya ini Oyako bakal dilatih dan difasilitasi oleh Kuryu. Dan saat sedang ngebahas itu, bapak-bapak bernama Kawada atau Kawata mengatakan bahwa dia pernah bersekolah di Oyako. Padahal usia dia mungkin 50-an sampai 60-an. Artinya Oyako sudah eksis sekitar 30 tahunan yang lalu. Dan sepertinya baru Murayama aja yang berhasil melampaui tradisi dari Oyako yang terbilang gila. Jadi emang udah seharusnya Murayama ini jadi salah satu petinggi Sword terkuat untuk seukuran anak SMA yang usianya 20 tahunan. Gak kebayang kalau dia lahir seumuran sama yang lain. Apalagi seumuran sama Cobra. Oke. Pak Kawada sendiri mungkin ya pernah jadi petinggi aja gitu di Oyako dan berujung jadi petinggi juga di Yemurakai. Murayama bisa aja jauh melampaui Pak Kawada, apalagi nama Murayama sendiri udah terkenal kemana-mana ke seluruh penjuru wilayah Sword. Akhirnya setelah era Murayama ini, Oyako jadi makin rame. Kalau kemarin siswa Teijise yang isinya puluhan hingga ratusan preman usia 20 tahun ke atas yang gaya-gayanya tuh kayak Yankee ala-ala Amerika gitu, kayak anak-anak tongkrongan di Vespucci Beach. Bener gak sih cara ngomongnya? Sekarang siswa biasa atau Zenichi yang juga makin rame. Dari Nakaoka kelas 1 sampai Hanaoka Fujio kelas 3. Dan gilanya lagi mereka semua nekat dan gak takut sama siapapun. Entah itu legenda dari Suzuran kek atau bahkan sekolahnya sendiri. Emang sih soal semangat bertarung Oyako ini yang gak ada punya rasa takut gitu. Tapi dikontrol oleh suhu yang berpengalaman dalam perang, yaitu Todoroki Yosuke. Yang ngasih pelajaran, semangat bertarung boleh tinggi, tapi lihat sikon, situasi dan kondisi. Intinya Oyako memang bukan sekolah biasa. Ada 2 sistem dan 1 legenda yang dijunjung tinggi, lebih dari apapun. Udah berpuluh-puluh tahun belum ada yang melampaui legenda ini. Sekalinya ada, dia bakal dihormatin lebih dari apapun. Dan patut dijuluki sebagai king dari Oyako. Bahkan king dari distrik Oya. Murayama mungkin ngelakuin tradisi itu di seusia Nakagoshi atau Nakaoka gitu. Nah, sedangkan Nakaoka dan Nakagoshi sendiri, apakah bisa? Enggak kan? Bahkan yang lebih tua kayak Fujio aja belum tentu bisa gitu.
Ya gue sih sangat berharap kepada pihak Hilo buat ngelanjutin kembali kisah dari para siswa Daijisei, siswa paruh waktu, yang entah kemana nasibnya. Dan semoga tradisi tersebut tetap ada. Wajib sih, ciri khas Oyako yang gak bisa dihilangkan itu. Untuk pembuktian bahwa Oyako bakal berisi orang-orang superior seperti Murayama. Siapa tahu ada 2 orang yang ngelampauin 100 pukulan gitu, dan mereka bersaing, Oyako kepecah jadi 2. Anjir, ngarang buat fanboy.